Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Super MNH. Masih bersama saya Muhammad Noviansah. Yang kali ini kita masih dalam pembahasan mengenai manajemen jaringan. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai network maintenance. Nah, ini merupakan rangkaian dari pembahasan mengenai network maintenance di bagian ketiga. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai permasalahan dalam suatu jaringan, gitu ya, di mana kita untuk mengetahui troubleshoot yang terjadi di dalam jaringan dengan menggunakan troubleshooting toolbox kita sebut dalam hal ini. Oke, jadi tahap pertama dalam proses diagnosis masalah, jadi menentukan dari troubleshoot yang terjadi, kita mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang terkait dengan permasalahan itu sendiri. Nah, kalau kaitan kita dalam diagnosis masalah ini, kemudian kita persempit proses pencarian informasinya, misalkan hanya pada perangkat switch atau router gitu ya, yang dalam hal ini switch dan router Cisco, maka kita dapat memanfaatkan beberapa perintah di Cisco IOS untuk keperluan troubleshooting. Nah, perintah utama dalam pencarian informasi tersebut untuk proses troubleshooting kita ini adalah dengan perintah show. Nah, nanti kita lihat perintah show ini gunanya atau bermanfaat untuk menguji link network seperti IP address ataupun routingnya. Kita lihat proses routingnya gitu ya, konfigurasi dari routing entah itu dinamik ataupun statik gitu ya. Kemudian dengan perintah show ini juga kita bisa gunakan untuk menguji keterkaitan mengenai hardware ya dalam penggunaan di jaringan tersebut seperti CPU, memori, interface ataupun controller yang ada di perangkat-perangkat jaringan Cisco dalam hal ini. Nah, itu adalah troubleshooting toolbox yang kita gunakan. Nah, kita lihat contohnya seperti ini. Perintahnya apa aja gitu ya. Yang pertama, dengan perintah show kita bisa menampilkan informasi IP interfaces. Nah, perintahnya yang umum yang biasa kita gunakan adalah menggunakan perintah show IP interface brief. Nah, ini nanti akan muncul informasi-informasi seperti di bawah ini. Nah, ini di keterangan dari kalau kita menggunakan show IP interface brief akan tertera dari interface-nya. Kalau di sini contoh fast Ethernet 0/1, 0/2, 0/2, 0/3. Kemudian IP address-nya unsigned ya, belum ditentukan. Kemudian statusnya masih down gitu ya. Nah, ini kalau kita mungkin menampilkan IP interface dari suatu entah itu switch atau router Cisco di sini ya, terhadap interface fast Ethernet sini. Nah, itu kita akan melihat interface-nya dan IP address yang sudah diterapkan pada interface tersebut. Oke, sekarang dari perintah show IP interface brief ini bisa kita kembangkan gitu ya. Misalkan kita tidak ingin menampilkan semua interface yang belum mendapat IP address atau unsigned. Nah, kita bisa memberikan perintah dengan perintah sebagai berikut. Show IP interface brief, kemudian kita filter gitu ya dengan tanda pipe di sini. Kemudian perintah kedua exclude unsigned. Nah, ini akan tertera dari jika kita tidak ingin menampilkan interface yang belum mendapatkan IP address. Oke, berikutnya kita bisa juga ingin menampilkan semua interface yang belum mendapat IP address atau unsigned adalah sebagai berikut. Kalau tadi kan sebelumnya kita tidak ingin menampilkan, kalau sekarang kita ingin menampilkan interface mana aja yang belum kita tetapkan IP address-nya atau disebut dengan istilah unsigned tadi ya. Perintahnya adalah show IP interface brief, kemudian kita kasih filter dengan pipe, tanda pipe sini, kemudian include unassigned. Nah, nanti yang ditampilkan adalah interface yang belum ditentukan IP address-nya
Nah, itu adalah perintah untuk menampilkan IP interface. Dan perintah show juga kita bisa gunakan untuk menampilkan informasi routing. Nah, di sini melihat informasi yang berkaitan dengan protokol routing. Nah, kita bisa menggunakan perintah show. Perintahnya seperti apa? Perintahnya dengan show IP route, gitu ya. Show IP route nanti akan tertera ini keterangan mengenai show IP route-nya, gitu ya, dari IP address yang dilewati dari routing protokol routingnya di sini ya. Termasuk juga adalah interface-nya dan IP address-nya, gitu ya. Dan sini via 192 dan seterusnya. Oke, berikutnya masih menampilkan informasi routing. Ada perintah lain yang bisa kita gunakan, yaitu show running config, gitu ya. Show running config bisa kita lihat untuk menampilkan konfigurasi, baik itu router atau switch Cisco. Dan kita beri tanda pipe lagi di sini dengan filter begin router. Nah, seperti ini. Nanti akan tampilkan informasinya seperti ini. Router OSPF 1, log adjacency changes, kemudian networknya di area 0 OSPF ya. Oke, itu perintah digunakan juga untuk menampilkan informasi routing. Oke, berikutnya masih menampilkan informasi routing. Bagaimana kita mau mengetahui informasi routing yang menunjukkan pada suatu network tertentu saja. Misalkan kita mengetahui informasi routing pada network dengan IP 10.10.10.0. Nah, ini perintahnya apa yang kita gunakan? Nah, ini perintah show IP route, kita masukkan IP address-nya. Jadi show IP route 10.10.10.0. Atau bisa juga kita menggunakan perintah show IP route 10.10.10.0, kemudian masukkan subnet masknya 255.255.255.0, kemudian tambahkan longer / prefix. Nah, itu juga bisa untuk mengetahui informasi routing pada network IP 10.10.10.0. Oke. Berikutnya ini berkaitan dengan perintah dengan tanda pipe tadi ya, dengan tanda pipe. Nah, sini kita tadi di pembahasannya menggunakan perintah pipe dengan filter ya. Nah, tanda ini pipe sini untuk menggabungkan dan sekaligus memfilter dari perintah di Cisco IOS, sehingga nanti selain perintah pertama dan kedua nanti hasil dari perintah tersebut nanti hanya output perintah tertentu saja yang ditampilkan di layar. Seperti tadi ya dengan show IP interface tadi, interface brief, dengan kita kasih filter exclude unassigned tadi, berarti yang ditampilkan yang tidak ditampilkan tuh yang belum dapatkan IP address. Atau tadi contohnya show IP interface brief pipe, kemudian include assign unassigned tadi ya. Nah, itu akan ditampilkan hanya interface yang belum dapatkan IP address. Nah, itu adalah perintah pipe tadi sini. Nah, output perintah pertama akan difilter sedemikian rupa dan menjadikan input bagi perintah kedua. Nah, untuk memahaminya penggabungan kita perhatikan di diagram berikut. Nah, ini tadi perintah pertama, output perintah pertama ditambahkan dengan tanda pipe di sini, kemudian disambung dengan output perintah kedua. Kalau tadi contoh sebelumnya tadi ya, show IP interface brief sebagai perintah pertama, kemudian kita kasih pipe, kemudian output perintah keduanya kita masukkan dengan perintah filternya, yaitu tadi exclude unassigned. Nah, itu nanti perintahnya untuk memfilter. Jadi kalau hanya menggunakan perintah show IP interface brief, nanti semua interface-nya. Namun kita bisa filter tadi, kita menentukan yang sudah diberikan IP address-nya aja yang ditampilkan. Berarti tadi adalah
exclude unassign gitu ya. Nanti ada interface yang ditampilkan adalah interface yang sudah diterapkan atau ditentukan IP address-nya. Kita tadi ya itu untuk mengalihkan output perintah dengan menggunakan tambahan filter atau pipe di sini. Nah, kita juga bisa menggunakan filter untuk mengalihkan output ke server TFTP gitu ya, untuk menyimpan dalam bentuk file, sehingga file tersebut dapat dijadikan semacam data untuk keperluan dokumentasi atau keperluan lainnya. Nah, perintahnya digunakan setelah pipe adalah redirect. Nah, redirect contoh perintahnya seperti ini. Jadi show IP address, show IP interface brief, kemudian pipe, kemudian kita perintah keduanya redirect untuk hasil dari show IP interface-nya ini dipindahkan atau dijadikan sebuah dokumen gitu ya, sebuah dokumen doc yang dinamakan dengan doc1 .txt gitu ya. Nah, nanti hasil dari show IP interface briefnya ini nanti dalam bentuk suatu file di sini. Nah, file itu nanti akan ditempatkan di server TFTP yang memiliki IP address-nya adalah 10.10.10.1. Jadi nanti kalau show IP interface brief aja misalkan itu akan ditampilkan, tapi kalau seperti ini redirect dia tidak akan ditampilkan, tapi nanti hasilnya dalam bentuk suatu file. Nah, ini penamaannya contohnya doc1. Nah, itu bisa kita namakan untuk namanya dan sebagainya ya. Nah, ini nanti akan ditempatkan atau dipindahkan, file tersebut akan ditempatkan di suatu TFTP server. Nah, yang sudah IP address-nya ya kita masukkan sini 10.10.10.1. Kemudian untuk memunculkan output perintah di layar dan menyimpan dalam bentuk teks ini dengan menggunakan show IP interface brief pipe gitu ya, tftp .10.10.10.1/doc1txt ya, nanti akan dimunculkan dalam bentuk teks tadi. Nah, itu adalah perintah pipe di situ ya, perintah pipe filter, tapi kita menggunakan redirect nanti untuk menampilkan atau kalau redirect nanti di berupa teks berupa file gitu ya. Nah, ini perintahnya di layar juga, kemudian disimpan juga dalam teks bentuk file, satu file. Oke, berikutnya kita menggunakan perintah-perintah untuk kita lakukan uji konektivitas. Nah, mungkin untuk uji konektivitas yang paling umum, yang paling sering kita gunakan itu adalah perintah ping gitu ya, untuk mengetahui kondisi konektivitas dari jaringan yang kita kelola. Nah, perintah ping ini tadi ya sering kita gunakan untuk mengetahui konektivitas dengan perangkat remote. Dengan Cisco IOS kita bisa juga menggunakan perintahnya ping, kemudian kita masukkan IP address-nya ya. Kalau di sini ping 10.10.10.1, kita mau menguji konektivitas dari komputer yang kita gunakan gitu ya ke ke perangkat yang memiliki IP address 10.10.10.1. Nah, ini akan perintahnya ping gitu ya. Mungkin sama ya dengan yang biasa kita gunakan melalui command prompt CMD. Nah, di perintah ping ini ada disediakan juga beberapa opsional. Yang pertama size, dengan tambah perintah size itu nanti kita dalam pengiriman paket data dalam proses ping bisa kita tentukan jumlah ukurannya setiap paketnya dalam ukuran byte. Kemudian ada repeat, ini untuk menentukan jumlah pengulangan dari paket ICMP echo yang dikirim gitu ya. Kalau umumnya biasanya kalau kita menggunakan command prompt biasanya hanya terkirim sampai 4 kali gitu ya.
Nah, begitu juga kita menggunakan repeat, dia juga bisa kita tentukan berapa kali, entah itu 10 kali misalkan. Nah, itu kita tambahkan repeat, perintah repeat. Kemudian ada timeout. Nah, timeout menentukan waktu tunggu reply dari sebuah ICMP echo yang sudah dikirim. Nah, bisa kita tentukan berapa waktunya nih. Kemudian source menentukan alamat asal paket ICMP echo. Kemudian df bit ini singkatan dari don't fragment bit ya. Nah, ini membuat agar tidak ada fragment bit pada paket ICMP echo. Nah, contohnya penggunaan ping, perintah ping adalah sebagai berikut. Misalkan kita menggunakan ping 10.10.10.1, kemudian size tadi ya, ukuran tiap paketnya nanti akan dikirim sebesar 1500 byte atau 1,5 kilobyte. Kemudian akan di-repeat sebanyak 9999. Kemudian waktu tunggu reply-nya, timeout-nya kita buat 0. Atau perintah lainnya bisa juga menggunakan ping 10.10.10.1, size-nya sama 1500 byte. Kemudian kita tambahkan df bit gitu ya. Nah, nanti saat pengiriman paket data paket ICMP-nya, paket data yang dikirim untuk ping tadi, dia tidak ada fragment bitnya. Nah, itu untuk menguji konektivitas dengan perintah ping. Oke, berikutnya kita bisa juga uji konektivitas secara remote. Secara remote connection ya, bisa dengan telnet atau SSH gitu ya. Nanti kita bisa digunakan dalam uji konektivitas secara remote. Nah, itu yang bisa diterapkan di Cisco IOS juga. Nah, di telnet ini dia defaultnya menggunakan port 23. Nah, kita juga dapat menggunakan telnet untuk menguji port 80. Contohnya sebagai berikut. Nah, jadi kita gunakan telnet menggunakan telnet dengan perintah telnet 10.10.10.1. Kemudian kita akan, karena kita tadi untuk menguji di port 80, kita masukkan portnya 80. Jadi perintahnya telnet 10.10.10.1 spasi 80. Nah, itu menguji di port 80-nya. Dan untuk menguji port lain, misalkan menguji port lain bisa kita gunakan juga. Misalkan kita mau menguji port 22 secara telnet menggunakan perintah telnet 10.10.10.1. Kemudian kita masukkan portnya yaitu 22. Nah, oke ya, itu untuk uji konektivitas. Nah, sekarang selain untuk menguji tadi menampilkan informasi, kemudian menguji konektivitas, nah perintah yang bisa kita gunakan, kita bisa menampilkan proses dari CPU dari suatu perangkat, baik itu router atau switch gitu ya. Nah, untuk perintahnya seperti apa? Perintah menampilkan CPU, kita menggunakan show process CPU. Show processes ya, pakai ES. Show processes CPU. Nah, ini nanti akan ditampilkan dari CPU dari suatu contoh di sini router. Dengan perintah show processes CPU nanti akan didapatkan mengenai informasi mengenai kaitannya dengan CPU yang ada di dalam perangkat router. Atau bisa juga kita menampilkan memori dari suatu perangkat, baik itu router ataupun switch Cisco. Nah, perintahnya apa untuk menampilkan memori? Yaitu show memory gitu ya. Mudah ya untuk mudah diingat, show memory untuk menampilkan memori yang ada di perangkat switch atau router Cisco. Nah, dengan show memory akan muncul atau terlihat mengenai jumlah kapasitas memori yang ada di suatu perangkat. Kalau di sini show memori untuk suatu router. Nah, dari router nanti di router tersebut akan tertampilkan memori yang ada di dalam perangkat tersebut ya, baik di prosesornya atau di I/O-nya. Oke, kita lanjut menampilkan interface. Untuk menampilkan interface seperti apa perintahnya?
Nah, ini tadi show interface, gitu ya, interface. Nah, dengan show interface nanti akan muncul informasi-informasi. Kalau tadi kan show interface brief dari setiap interface, gitu ya, IP-nya di setiap interface itu dari kita terapkan IP address-nya. Tapi kalau show interface akan ditampilkan interface yang tersedia di dalam suatu perangkat, baik itu switch atau router Cisco umumnya. Nah, ini akan ditampilkan seperti ini dengan beberapa informasi gitu, kaitannya, termasuk sini ada full duplex, ada tipe ARP-nya, dan last input, last output. Kemudian ada sini akan kita bahas, ada input query. Ini saya tandakan di sini. Input query itu adalah dia menandakan bahwa router menerima informasi lebih cepat daripada kemampuan prosesnya. Nah, sini akan terdapat suatu nominal satuan untuk size /75 misalkan ini, atau maksimumnya 75, kemudian dropsnya berapa, flashnya berapa, gitu ya. Nah, ini akan tertera informasi tersebut. Dan ada juga output QE. Nah, di sini ada size dan maksimumnya 0/40, kalian situ angkanya. Nah, output QE ini dia menandakan bahwa router menerima informasi lebih cepat daripada kemampuan outgoing interface mengirim informasi tersebut. Nah, itu merupakan output QE. Kemudian ada input error. Mana input error di sini? Nah, saya tandakan sini input error. Sini kebetulan nilainya 0 semua ya, yang error ini. Nah, ini bisa kita lihat input errornya. Input error itu apa? Yaitu dia menandakan frame-frame yang tidak diterima secara benar. Nah, kebetulan sini 0 yang tidak diterimanya, frame-frame yang tidak diterima dengan benar. Kemudian ada juga output error. Output error itu yang menandakan frame-frame yang tidak dikirim secara benar. Nah, itu hasil dari show interface yang bisa kita baca mengenai error-error gitu dari interface tersebut. Oke, kita lanjut. Untuk menampilkan controller. Untuk menampilkan controller, perintahnya apa? Yaitu show controllers, gitu ya. Atau juga bisa kita gunakan untuk menampilkan platformnya. Nah, ini platform, kita gunakan perintah show platform. Akan ditampilkan platform dari perangkat switch atau router Cisco tersebut. Berikutnya paket capture nih, kita lihat. Nah, paket capture itu dengan paket capture maksudnya dapat menganalisa isi setiap paket data yang mengalir di suatu jaringan atau di suatu network, sehingga kita bisa melihat jenis paket, besarnya data, alamat tujuan, atau informasi lain yang tidak bisa disediakan oleh tools biasa. Nah, dalam hal ini kita nggak menggunakan suatu perintah, tapi kita menggunakan suatu perangkat, ya mungkin bisa dikatakan seperti itu. Sini kita lihat utilitas semacam ini tidak tersedia di perangkat switch atau router yang umum. Ya, dapat menggunakan perangkat khusus untuk paket capture ini yang dapat diinstal di komputer. Salah satu contohnya itu adalah Wireshark. Nah, Wireshark mungkin suatu perangkat, dalam hal ini perangkat software ya, yang dinamakan dengan Wireshark untuk menangkap mengcapture dari suatu paket. Kita melihat informasi dari paket data yang lewat di suatu jaringan. Nah, perangkat ini, Wireshark ini ditempatkan di tengah-tengah nanti. Nah, di sini perangkatnya ditempatkan di suatu laptop ini untuk mengetahui paket data yang melewati dari klien ke server dan sebagainya ya, dan seterusnya. Nah, ini Wireshark ditempatkan di tengah-tengah rute antara klien dan server sini. Nah, komputer server ini bisa juga digantikan router, misalkan kita dari klien ke suatu router, kita maaf saya balikkan lagi.
uh, menampilkan paket yang lewat, kita capture, kita tahu informasi-informasi tadi mengenai paket data tersebut dari suatu perangkat ke perangkat lain gitu ya. Dalam hal ini contoh dari klien ke server, atau server ini bisa kita ganti dengan yang lain, misalkan dengan router atau klien lainnya gitu ya. Kita bisa mengetahui jenis paket datanya aja. Kalau tadi ping cuma melihat konektivitasnya aja, nah paket datanya bisa kita tentukan. Tapi kalau di sini paket datanya terkirim antara dari klien ke server, nanti bisa kita lihat informasi-informasi yang berkaitan dengan IP tersebut, dari IP address tujuannya, destiny-nya, atau source-nya dan sebagainya. Itu akan terlihat jelas di menggunakan Wireshark ini. Oke, kita lanjut. Nah, sini contohnya ya, dengan contoh Wireshark akan terlihat dari paket data lewat ya, dari source-nya, dari suatu IP ke destiny-nya, tujuannya, kemudian protokol yang digunakan, kemudian infonya mengenai data tersebut. Ini ada frame-nya berapa besar gitu ya, on wire. Nah, di capture sebesar 54 bit, dari 54 bit on wire juga tadi, dan informasi-informasi lainnya yang berkaitan dengan paket data tersebut. Bisa kita lihat gitu ya, secara mungkin bisa dikatakan secara lengkap. Oke, berikutnya untuk data statistik. Nah, data statistik di perangkat Cisco, khususnya sih di perangkat-perangkat high-end gitu ya, yang perangkat yang untuk penggunaan dari suatu enterprise gitu ya, biasanya sih digunakan di suatu enterprise network. Nah, di perangkat-perangkat Cisco tersebut dia bisa mendukung untuk keperluan pengumpulan data statistik gitu ya, untuk penggunaan SNMP, misalnya Simple Network Management Protocol, ataupun NetFlow. Nah, itu bisa kita sediakan, bisa kita konfigurasikan di perangkat Cisco, tapi perangkat Cisco yang untuk keperluan yang high-end ya, mungkin bisa dikatakan yang untuk enterprise network. Nah, ini kita konfigurasikan di perangkat tersebut. Nah, ini kita bisa lihat perbedaan atau perbandingan SNMP dan NetFlow. Nah, sini untuk SNMP dia mengumpulkan statistik dari perangkat seperti resource utilization, traffic, error, dan sebagainya. Jadi dia lebih fokus pada device statistik. Sedangkan NetFlow mengumpulkan data statistik berupa informasi detail tentang trafficnya aja. Jadi NetFlow dia lebih fokus pada traffic statistik. Di berikutnya di SNMP menggunakan model pool, ya. Model pool data statistik dari berbagai perangkat diambil kemudian disatukan dalam Network Management Station atau NMS. Sedangkan di NetFlow menggunakan model push. Nah, di sini data statistik dikirim oleh perangkat ke network collector. Jadi ada network collectornya disediakan, nanti datanya akan terkirim di suatu network collector tadi. Kemudian SNMP dia tersedia di hampir semua perangkat network, sedangkan NetFlow hanya tersedia pada perangkat router ataupun switch pada model-model tertentu atau yang high-end atau yang biasa yang digunakan di suatu enterprise network gitu ya. Mungkin harganya pun juga biasanya mahal. Nah, itu menggunakan NetFlow. Oke, kita lihat itu perbandingannya. Berikutnya nih kita gunakan untuk mengkonfigurasi dari suatu router untuk community string gitu ya. Dari SNMP kita masukkan atau kita masuk ke config terminalnya. Di router 1 digunakan perintah SNMP server untuk community staff RO, community manager, kemudian kontak admin, emailnya sini, SNMP server locationnya. Jadi misalkan gedung komputer, kemudian SMP server if index persis. Itu untuk kita konfigurasi community stringnya. Dan untuk NetFlow kita masukkan atau kita terapkan di suatu perangkat Cisco yang high end ya tadi ya.
Nggak semua perangkat bisa menerapkan, bisa kita konfigurasi NetFlow ini. Untuk perangkat-perangkat yang high-end, untuk yang biasa digunakan untuk enterprise network gitu ya, bisa kita konfigurasi. Nah, bagaimana kita konfigurasinya? Nah, kita masukkan di router tersebut konfigurasinya, kita masuk ke config terminal pertama, kemudian kita masuk ke suatu interface yang digunakan gigabit 0/0. Setelah masuk, kita masukkan IP flow ingress, kemudian kita exit, kemudian kita masukkan lagi ke interface berikutnya yaitu gigabit 0/1, kemudian kita masukkan juga sama perintahnya IP flow ingress, kemudian kita exit, kemudian kita terapkan sini IP flow untuk NetFlow-nya ya, IP flow export source 10.0, kemudian IP flow export version 5, IP flow export destination 10.10.10.1 5000, kemudian N. Nah, ini kita udah menerapkan NetFlow di perangkat, kalau di sini router. Bisa juga kita terapkan di switch ya. Nah, ini berikutnya nih gambar topologi untuk NetFlow. Nah, tempatkan sini adalah NetFlow collector. Jadi setiap perangkat di sini nanti akan mengumpulkan data statistiknya terhadap jaringan sini. Perangkatnya akan dikumpulkan di kolektor sini, NetFlow collector. Ya, nanti ya. Yang kita terapkan di tadi IP-nya 10.10.10.1 sini. Nah, itu adalah konfigurasi NetFlow. Oke, mungkin itu aja materi kita berkaitan dengan troubleshooting toolbox ya. Di sini yang kita terapkan bagaimana kita menerapkan jika terjadi suatu troubleshoot, kita diagnosa dengan beberapa perintah-perintah tadi gitu ya. Yang umumnya sih tadi yang kita bahas itu adalah untuk perangkat-perangkat di Cisco ya, baik itu router atau switch. Oke, mungkin itu aja materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih yang telah menonton video ini. Semoga juga dapat diterima dengan jelas ya materi-materi saya yang berikan untuk network manajemen sini dalam hal ini. Oke, mungkin itu aja. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk di like video ini, kemudian boleh silakan di share, kemudian jangan lupa juga channel saya di subscribe gitu ya. Jadi nanti kalau ada video baru yang saya upload, kalian akan mendapat notifikasi pertama. Oke, itu aja. Mungkin saya tutup dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.